Boleh kak, handphonenya kak, mau jual boleh kak? Mbak, permisi, saya mau jual HP saya nih, mereknya Oppa. Saya baru beli sih setahun kemarin, 3.200.000-an lah gitu. Mau dijual nih, kira-kira laku berapa ya mbak? Oh, mau jual ya kak ya, merek Oppa ya, tahun kemarin ya, 3.200.000. Oh, itu paling saya bisa beli 1.300.000 mbak. Hah? 1.300.000? Mbak, yang bener aja, saya ini beli 3.200.000 loh. 3 juta deh, saya lepas deh. Beneran nih, saya baru setahun makainya loh. Oh, nggak bisa mbak, itu kemahalan banget. Itu mah harga baru atuh. Nggak bisa mbak, maaf banget ya. Kan mbak udah pakai setahun, maaf ya mbak ya. Ah ya udahlah, saya nyari toko lain aja lah. Murah banget sih nawar. Udah, nggak usah bang aja deh. Assalamualaikum Sobat FGLSN, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama Ibu Dian Lestari dari SMK Negeri 16 Jakarta. Ibu adalah guru produktif akuntansi. Wah, apa kabar nih Sobat FGLSN? Insya Allah semuanya pada sehat semuanya ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kamu semua akan mempelajari tentang mata pelajaran akuntansi keuangan. Tujuan belajar kamu semua hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian penyusutan aset tetap. Yang kedua, menjelaskan komponen penyusutan aset tetap. Dan yang ketiga adalah menghitung penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Kamu tahu nggak sih apa itu aset tetap? Apa itu jenis-jenis aset tetap? Pasti kamu sudah pada tahu ya, karena kamu pasti sudah udah pinter-pinter, karena selama ini kita tetap belajar di rumah. Nah, karena kamu sudah memahami apa itu aset tetap dan jenis-jenis aset tetap, yuk kita lanjut lagi. Tadi sebelum kita memulai pembelajaran, kamu sudah melihat cuplikan video tentang ada ibu-ibu yang ingin menjual HP-nya yang dibeli tahun kemarin harganya 3 juta, kemudian dia jual di suatu konter, tiba-tiba harganya menjadi 1.300.000. Ibu-ibunya kaget, kenapa bisa 1.300.000? Kan saya belinya 3 juta. Saya juga nggak makanya belum lama, aku baru setahun kemarin gitu loh. Kenapa ibu mbaknya menghargai handphone saya 1.300.000? Kan saya beli 3 juta, 2.700.000 lepas deh, gitu kan tadi. Agak lebay memang ya. Nah, kira-kira kamu ada muncul pertanyaan nggak? Kenapa ya kok bisa? Nah, itulah yang dinamakan penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau yang biasa kita kenal dengan nama depresiasi, menurut Zaki Baridwan adalah sebagian harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya di setiap periode akuntansi. Nah, jadi di setiap periode akuntansi gitu kan ya, nilai dari aset tetap tersebut akan dikurangkan. Loh, kenapa Bu dikurangkan gitu loh? Yang pasti yang pertama karena adalah nilai kegunaannya tentu sudah berkurang manfaatnya. Ketika kamu beli handphone baru dan ketika handphonemu sudah dipakai setahun, otomatis fungsinya kira-kira berkurang nggak? Pasti berkurang karena sudah dipakai, entah itu lecet ataupun entah itu baterainya progresnya tinggal berapa persen gitu kan ya, pasti ada lecet-lecetnya lah. Nggak mungkin lah 100% jadi gres gitu masih baru, itu nggak mungkin. Itu yang pertama, karena kegunaan atau manfaatnya sudah berkurang. Nah, yang kedua, bisa jadi karena aset tetap yang sudah kita beli pada waktu itu muncul aset tetap versi baru yang lebih canggih gitu loh, sehingga nilai kita fungsinya turun. Misalkan HP kita yang pertama bisa memotret semut dari jarak 5 meter dengan jelas. Kemudian HP kita yang baru lagi bisa memotret semut dari jarak 20 meter. Kan 5 meter sama 20 meter jauh ya. Nah, itu dia tuh, makanya dia berkurang juga karena fungsinya udah tergantikan sama yang baru seperti itu. Nah, jadi karena ada alasan-alasan seperti itu,
Maka secara logis dan masuk akal banget kalau kita setiap periode akuntansi mengurangi harga perolehan si aktiva tetap tersebut menjadi biaya gitu loh. Jadi misalkan 3 juta kita beli handphonenya, nggak mungkin dong tahun selanjutnya masih 3 juta tuh nggak mungkin. Pasti berkurang karena sudah dipakai, karena ada versi baru dan lain-lain sebagainya. Nah misalkan berkurangnya per tahun atau per bulan 100.000. Kemudian kalau 100.000 per bulan, kalau di setahun berarti 1.200.000. Jadi 1.200.000 per tahun nilai handphonenya menyusut. Nah, dalam menentukan nilai, ya kan? Dalam menentukan nilai berapa sih Bu yang harus kita susutkan per periode, kita harus memperhatikan setidaknya minimal ada 4 faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi besarnya berapa sih Bu yang harus kita alokasikan per tahun untuk menjadi penyusutan atau depresiasi. Nah, faktor yang pertama yang harus kita perhatikan untuk menentukan berapa sih biaya yang harus kita alokasikan per periode akuntansinya, faktor yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan adalah harga yang meliputi semua pengeluaran atau utang yang terjadi untuk memperoleh dan menyiapkan aset tetap sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Contoh harga perolehan, misalnya harga beli itu sendiri, harga belinya aset tetap, kemudian biaya angkutnya, kemudian kalau dia harus dipasang, biaya pemasangannya ada nggak? Itu semua adalah harga perolehan dijadikan satu. Jadi misalkan suatu perusahaan membeli mesinnya itu dari toko sebelumnya itu diangkut pakai truk, misalkan biayanya 200.000, kemudian masih harus dipasang sama teknisinya, biayanya 300.000. Nah mesinnya itu harga belinya 10 juta, berarti 10 juta ditambah 200 ditambah 300, itulah yang dinamakan harga perolehan. Nah faktor yang kedua adalah nilai residu. Nilai residu atau biasa kita kenal juga namanya nilai sisa adalah taksiran harga terakhir suatu aset tetap di akhir masa penggunaannya. Nah misalkan ada sebuah konveksi membeli mesin jahit, harganya mesin jahitnya udah keren nih, harganya 10 juta, kemudian bisa dipakai sampai dengan 7 tahun. Nah pada tahun ke-7 itu kan udah selesai dong, berarti mesinnya udah bakalan apakah bakalan rusak ataupun bakalan bisa jalan tapi nggak semaksimal yang pertama gitu loh. Berarti 7 tahun tuh udah maksimal pemakaian banget deh, pokoknya maksimal banget. Nah itu masih ada harga jualnya nggak gitu loh, masih bisa dijual lagi nggak nih walaupun umur pemakaiannya 7 tahun nih kita udah selesai pakai gitu loh. Itu namanya nilai sisa atau nilai residu. Di dalam nilai residu ini kita juga harus tahu nih ada suatu istilah yang namanya nilai reproduksi. Jadi nilai reproduksi adalah selisih dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, nilai reproduksi inilah yang akan kita susutkan atau kita alokasikan setiap tahun. Berapa sih yang bakal berkurang, berapa sih yang bakal nyusut, begitu. Tiap periodenya itu nanti yang kita tentukan berapa nih. Nah, faktor yang ketiga adalah umur ekonomis. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa misalkan suatu mesin jahit punya waktu 7 tahun, itu maksimal banget kita pakai manfaatnya itu yang bisa kita pakai. Nah, itu adalah umur ekonomis. Berapa lama sih suatu aktiva itu bisa dipakai? Atau contoh lagi, misalkan suatu perusahaan misalkan punya mesin pencetak. Nah, mesin pencetak itu kan cepet nih. Nah, tapi dia tuh ada batas maksimal dia bisa nyetak. Misalkan batas maksimal mesin ini bisa mencetak adalah 1 juta cetakan. Nah, setelah 1 juta cetakan itu kita nggak tahu apakah masih bisa berfungsi ataupun enggak. Nah, itu nanti kita harus tanya lagi sama yang ahlinya. Nah, yang keempat adalah metode depresiasi. Nah, metode depresiasi adalah cara yang sistematis untuk menentukan besarnya nilai depresiasi tiap periode aset tetap. Nah, jenis-jenis metode depresiasi itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, metode berdasarkan faktor waktu itu juga dibagi 2 lagi, yaitu metode garis lurus dan yang kedua adalah metode beban menurun. Nah, beban menurun ini juga dibagi 2 lagi.
ada yang namanya jumlah angka tahun, dan saldo menurun. Kemudian kalau menurut faktor penggunaan gitu kan ya, ada dua jenis metode. Yang pertama adalah metode satuan jam kerja, dan yang kedua adalah metode hasil produksi. Nah, pada kesempatan kali ini kamu akan mempelajari tentang metode garis lurus. Metode garis lurus atau yang biasa kita kenal nama bahasa akuntansinya itu adalah straight line method. Ini adalah metode yang membebankan biaya depresiasinya atau biaya penyusutannya itu tiap tahun itu adalah sama jumlahnya. Nah, untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus ini ada rumusnya. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung aja simulasikan bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan penyusutan metode garis lurus. Ada contoh soal, pada tanggal 5 April 2014, PT Kisnenda membeli sebuah mesin A dengan harga beli 127 juta. Dan biaya angkut dari toko awalnya itu adalah 3 juta. Usia penggunaan mesin yang bersangkutan ditaksir selama 8 tahun dengan nilai residu 10 juta. Berapakah beban penyusutan mesin A untuk tahun 2014 saja? Berarti kita jawab ya. Kita harus tahu dulu kan rumusnya. Rumus metode garis lurus yaitu beban penyusutan per tahunnya adalah harga perolehan dikurang nilai residu dulu, baru dibagi umur ekonomis. Maka di sini kita harus cari dulu nih harga perolehannya berapa. Harga perolehan ini kan ada biaya angkut nih. Oh, berarti harga belinya berapa? 127 juta. Ya kan? Terus biaya angkutnya berapa? 3 juta. Maka harga perolehannya adalah 130 juta. Oke, kemudian baru kita bisa cari nih beban penyusutan per tahunnya, yaitu harga perolehan 130 juta dikurangi nilai residu. Residunya berapa? 10 juta. Kita lihat soal ya, jangan lupa. Tuh 23. Nah, dibagi sama umurnya berapa? 8 tahun. Oke, jadilah dapat beban penyusutan per tahunnya adalah 15 juta. Nah, sekarang ibu mau tanya, mesin A ini bener nggak kita udah pakai selama setahun atau 12 bulan? Jelas di soal kita nggak pakai dari bulan Januari, ya kan, sampai Desember, enggak, Januari sampai Desember enggak. Tapi kita baru beli aja 5 April. Berarti baru kita pakai dari bulan April. April dihitung karena dia awal bulan. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti kita pakai 9 bulan. Jadi nggak 15 juta, tapi kita lihat berapa ya yang kita pakai. Jadi 9 bulan per 12 dikali sama beban penyusutan per tahunnya. Nah, jadi beban penyusutannya adalah tahun 2014 itu 11.250. Kenapa? Karena kita baru makanya dari April bukan dari Januari. Kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui berapa beban penyusutannya di tahun 2014, maka penyusutannya harus kita jurnal. Gimana menjurnal? Kita jurnalnya di ayat jurnal penyesuaian, karena depresiasi ini dihitung pada setiap akhir periode. Dan AJP juga dilakukan atau dicatat pada akhir periode. Oleh karena itu, ayatnya adalah penyusutan mesin di debit, di kreditnya akumulasi penyusutan mesin di kredit. Berapa, Bu? Berarti yaitu 11.250 tadi. Seperti itu jurnalnya. Nanti di akhir periode di AJP. Nah, untuk memperjelas lagi nih, gimana sih Bu penyusutannya sampai 8 tahun? Nah, kita lihat tabel depresiasi ini. Nah, karena kita belinya tahun 2014, 8 tahun, berarti 2014 itu kan dari April. Berarti April 2014 sampai dengan 2022 bulan Maret gitu loh.
Karena kan 2014 ini 9 bulan. Kemudian 2022 3 bulan. Coba kita hitung aja. 15 ke 2021 7 tahun. Ini tambah ini setahun, jadi 8 tahun. Nah, 2014 ini tadi kita baru pakai 9 bulan, maka depresiasinya 11.250. Berarti akumulasinya 11.250. Akumulasi itu apa, Bu? Akumulasi adalah penjumlahan dari depresiasi mesin per tahunnya. Kemudian berarti harga bukunya berapa, Bu? Kalau misalkan kita 2014 udah nggak mau pakai lagi nih, dijual aja nih. Oh, berarti lakunya berapa ya? Oh, lakunya berarti segini, namanya harga buku 118.750. Dari mana dapatnya, Bu? Dari harga perolehan nih dikurangi akumulasi depresiasi mesin. Jadi harga buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi mesin. Nah, karena 2015 sampai 2021 kita full pakai dari Januari, makanya dia 15 juta. Dan inilah yang dibilang garis lurus, setiap tahun sama. Nah, nanti di sini berarti 2015 15 juta, berarti akumulasinya berapa? 11.250 ditambah 15 juta. Kemudian harga bukunya berapa? Harga perolehan dikurangi akumulasi mesin, jadilah 103 sampai terakhir. Nah, terakhir inilah yang akan menentukan. Coba kita lihat 2022 di sini. 2022 kan berarti cuma 3 bulan kan? Berarti tadi caranya sama, 3/12 dikali 15 juta, dapatnya 3.750. Nah, inilah yang bakal jadi patokan nih ketika di tahun terakhir ini nilai residunya sama nggak sama yang kita pengenin gitu loh. Ini kan 10 juta. Kemudian di sini 10 juta. Oh, berarti penyusutan kita sudah benar menghitungnya. Tepuk tangan dulu dah. Good job. Nah, itu dia tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu penyusutan, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan, dan yang ketiga kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Cukup sekian pelajaran kamu hari ini. Pastinya video ini akan bermanfaat jika kamu mempraktikannya dan mempelajarinya lebih dalam. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam literasi. Ayo membaca. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.